Apabila kita ini mengaku cinta Nabi, yang keempat adalah mensejajarkan perilaku kita, sikap kita, kalimat kita, cinta kita, benci kita sesuai dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah membenci sesuatu, kita ikut. Kalau Rasulullah mencintai sesuatu, kita ikut. Dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila kalian mencintai Ali ini, Sayyidina Ali ini adalah sepupunya, sepupu sekali, tapi juga menantu beliau, ya. Barang siapa yang mencintai Ali, berarti dia mencintai aku. Barang siapa yang membenci Ali, berarti dia membenci aku. Nah, artinya kita melakukan sesuatu, cinta atau benci, itu disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita itu tidak boleh di dalam perilaku keseharian kita jauh meleset daripada sunnah-sunnah beliau. Nah, supaya cinta kita ini terbukti, Rasulullah sukanya apa? Rasulullah itu suka banget terhadap anak yatim. Nih yang hadir sudah punya panti asuhan belum? Kalau belum, mulai besok bikin panti asuhan. Tapi panti asuhan dalam rangka melaksanakan hadis Nabi, bukan dalam rangka dijadikan kedok. Karena dulu saya sudah menyampaikan, saya punya teman di Jawa itu, satu orang punya panti asuhan itu lebih dari 3. Saya tanya, ente kerjanya apa? Owner panti asuhan. Panti asuhan jadi owner, pemilik panti asuhan gitu. Berapa panti asuhannya? Dulu awalnya 1, sekarang sudah meningkat menjadi 3. Kemudian yang dulu itu sudah jadi 5, gitu ya. Nah, terus gimana itu caranya? Oh, diceritakan, Masya Allah gitu ya, mengatasnamakan anak yatim. Ternyata anak yatimnya memang gemuk-gemuk, tapi pengurusnya juga lebih kaya-kaya. Naiknya apa? Mobil, mobil minimal. Mereka punya kendaraan sepeda motor. Tahun itu tahun 2008. Sekarang mungkin sudah lebih. Tapi kalau kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasul, Rasul itu cinta banget terhadap anak yatim. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sebaik-baik rumah muslim adalah rumah muslim yang ada anak yatimnya dan diperlakukan dengan baik. Misalnya ada seorang ibu punya anak kecil ditinggal mati oleh suaminya, berarti di dalam rumah itu ada rumah muslim yang ada anak yatimnya. Kemudian anak yatim tadi diperlakukan dengan baik, dididik, dilatih, diajari baca Quran dan lain sebagainya. Maka itu adalah sebaik-baik rumah muslim. Seburuk-buruk rumah muslim adalah rumah muslim yang di situ di dalamnya ada anak yatim tidak diperlakukan dengan baik, disia-siakan, dianaktirikan, padahal harta suaminya ada. Nah, itu ya. Oleh karena itu, supaya kita ini bisa membuktikan cinta kita pada Rasulullah, maka cintailah anak yatim. Kata Nabi, orang yang memelihara anak yatim, apakah di panti asuhan, apakah tetap di rumahnya sendiri, kemudian kita santuni, maka nanti di akhirat di surga bersamaku seperti ini. Dekatnya itu antara jari tengah dengan jari telunjuk, saking dekatnya. Makanya ulun itu sebelum meninggal dunia mau bikin panti asuhan dulu, supaya ada alasan. Ini loh Rasul, bukti saya mencintaimu dulu. Ini loh saya bikin panti asuhan. Niatnya ya Allah Maha tahu lah, ya kan? Allah Maha tahu niat kita ini. Mudah-mudahan tulus, ya kan? Nah, baik. Ini tadi yang berapa ya? Yang kesekian. Yang selanjutnya, bukti cinta kita kepada Rasulullah kita buktikan dengan cara apa? Yang kelima, mesti kita ketika ibadah sesuai dengan tuntunan dari Nabi, tidak sembarangan. Itu ya. Saya mendengarkan ceramah Ustadz mengenai orang yang ini ulamanya itu adalah Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah ibn Abbas. Ketika itu memimpin majelis. Ketika itu masuk Abu Musa al-Ash'ari, ulamanya para sahabat ketika itu. Ketika beliau masuk, ternyata beliau melihat ada orang segerombolan manusia dan itu para sahabat di situ sedang berzikir.
Zikirnya menggunakan hitung-hitungan. Ya. Itu pakai kerikil, batu yang kecil-kecil. Subhanallah 100 kali. Allahu tahmid 100 kali. Allahu akbar 100 kali. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kepada guru besarnya yaitu Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, ya Abu Abdurrahman, saya melihat kemungkaran di dalam masjid ini." Katanya begitu. Orang zikir ngitung dianggap kemungkaran. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang-orang tadi adalah, hitunglah berapa banyak kesalahanmu. Jadi disuruh menghitung kesalahannya. Ya. Itu luar biasa. Kalau menurut kita itu baik-baik saja, tapi ketika itu dinilai sudah menyelisihi daripada hadis Nabi. Nah, itu. Padahal cuma ngitung. Karena pada waktu itu sunnahnya itu ngitung-ngitung zikir itu pakai ini. Alhamdulillah ulun sampai sekarang ngitungnya pakai ini, Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena hitungan pakai kita ini nanti ini akan menjadi saksi. Digunakan untuk apa ini tangan? Untuk ngitung tasbih ya Allah. Padahal Allah tahu juga kan. Untuk apa ini? Untuk ngitung. Yang pengusaha untuk apa ini? Untuk ngitung duit. Nah, duitnya nggak disedekoi lagi kan. Nah, gitu ya. Jadi kita melakukan amal ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib ini harus sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah dalam kitab Sirah Nabi ketika itu Fathu Mekah, ya Fathu Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW setelah masuk di kota Mekah, kemudian tawaf tanpa ihram, ya. Kemudian setelah itu masuk ke Ka'bah, minta kuncinya dibuka, masuk pintu Ka'bah. Di dalamnya itu ada lukisan-lukisan, gambar Maria gitu ya, gambar Isa lagi nyusu gitu. Kemudian ada lukisan burung begitu ya, dan macam-macam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah tidak sesuai dengan ajaran, dihancurkan semuanya. Setelah menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang ada di sekitar Baitullah yang tidak kurang dari 360 berhala, dihancurkan ketika Fathu Mekah itu. Nah, sekarang ini kita temui di mana ya? Di tempat-tempat di rumah kita ini banyak lukisan-lukisan, gambar-gambar, tidak hanya burung, tapi juga gambar-gambar yang lain. Bahkan juga gambar-gambar yang dianggap wali. Ya, dianggap wali kemudian punya keyakinan dengan memasang gambar wali itu maka akan mendatangkan keberkahan dalam hidup, misalnya begitu. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Baik Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya, selanjutnya kita sholat Isya itu ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, ya. Bukti cinta kita kepada Rasulullah ini mesti kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kesanggupan kita.